kamu kan cuma sekedar percaya nih sama Muhammad. Oh iya, Muhammad lebih dulu. Tapi yang kenyataannya di atas kertas Muhammad itu ngambil perkataan orang. Mana Nabi Muhammad ngambil perkataan orang? Di atas kertas mana? Wahyu yang mana? Yang mana? Ambil dari perkataan orang. Yang mana? Yang mana? Yang mana bacaannya? Yang mana bacaannya? Yang ngambil perkataan orang itu yang mana? Tobatlah berarti, tobatlah berarti. Dilafalkan terlebih dahulu. Itu berarti Nabi Muhammad tidak punya, lalu Abdullah bin Sa'ad punya, lalu dia niru, kan begitu kan? Aja kamu itu Naja. Nyomot kan gitu. Nyomot ini artinya berarti Nabi Muhammad tidak dapat wahyu, lalu Abdullah bin Sa'ad dapat wahyu, lalu Nabi Muhammad niru. Nah, itu namanya nyomot. Itu namanya nyomot, gitu loh. Sekarang ada dalilnya. Ya, coba tampilkan. Yang mana yang nyomot? Yang mana yang nyomot? Itu terlebih dahulu. Ada dalilnya. Ya, coba. Nyomot itu yang mana? Yang mana? Ada nggak dalilnya Muhammad mendapatkan wahyu terlebih dahulu, tetapi duluan si pertanyaan lain itu, Mat. Kamu ya kamu kalau nggak bisa membuktikan itu, berarti Muhammad nyomot. Ya, kiamat itu teman-teman. Ya, kiamat itu bisanya cuma bertanya. Kalau ditanya, dia takut. Kualitas gitu. Ustadz Indonesia seperti ini, teman-teman, nggak bisa jawab. Tapi framing modal. Ketika dia sudah terpojok, ketemu kebohongannya, dia akan framing pribadi gitu loh. Kamu yang terpojok itu kamu nggak bisa jawab. Sekarang gimana ini enaknya? Saya boleh nggak bertanya ini? Berarti Muhammad harus kamu akui dulu. Takut berarti ya? Mau ditanya ya? Pernyataan orangmu. Iya, anda akui dulu. Ya terserah kamu lah, mau bilang gimana? Atau kamu yang ketahuan bohong kamu bisa terus jawab dari tadi? Bisa jawab nggak? Dari tadi kamu ketahuan bohong semua. Mendapatkan wahyu itu terlebih dahulu, ada nggak? Bro, dari tadi kamu itu sudah ketahuan bohong semua. Terserah kamu, mau dikatakan Nabi Muhammad nyomot, mau dikatakan Nabi Muhammad niru, terserah. Kamu kan tidak bisa kan? Kamu menyebutkan referensinya kan? Ya, gini bro, ada nggak dalil yang mengatakan Muhammad itu sebenarnya mendapatkan wahyu itu terlebih dahulu, tetapi keduluan Abdullah bin Abu Sarah atau Abu Sa'ad? Ada nggak dalil? Tadi kan sudah dibaca sama kamu, bro. Coba baca lagi. Duluan Nabi Muhammad apa duluan Abdullah bin Abi Sarah? Coba baca lagi referensinya tadi. Ayo. Rasulullah mengatakan ya, barusan Rasulullah secara tegas mengatakan hakadza unzilat, menggunakan fi'il madhi di sana. Berarti duluan Rasulullah. Iya, yang diturunkan. Oh, kamu taki ya, nggak ada di sini ditulis Muhammad mendapatkan wahyu itu terlebih dahulu. Gitu kalau belajar terjemahan gitu, bro. Kalau belajar terjemahan gitu, coba tampilin, coba kita tampilin lagi, bro. Coba. Yang bisa mendapat wahyu siapa? Ayat itu. Bro, coba tampilin lagi referensinya tadi itu. Coba. Kamu mau lari-lari aja. Kita baca bareng, ayo kita baca bareng, bro. Ayo coba kita baca bareng. Duluan Nabi Muhammad apa duluan Abdullah bin Sarah? Apa Abdullah bin Sa'ad bin Sarah? Coba baca. Oke, begini ya. Yang pertama, buka dulu referensinya barusan. Coba buka. Buka dulu tadi. Duluan mana? Nabi Muhammad apa Abdullah bin Sa'ad? Ayo coba buka dulu. Nah, tampilin. Itu coba itu. Seperti itulah yang diwahyukan kepadaku. Coba itu. Arahkan kepada itu. Kata seperti itulah yang diwahyukan kepadaku. Berarti Muhammad membenarkan kok. Tunggu dulu, dengarkan dulu saya. Arabnya itu tertulis di sampingnya tuh. Ini namanya itu tertulis ya. Pertanyaan kamu itu ya duluan mana? Kata kamu kan ya. Duluan mana Nabi Muhammad apa Abdullah bin Sa'ad? Ternyata di referensi kiamat teman-teman itu duluan Rasulullah. Hakadza unzilat alayya, menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya kata kerja yang sudah lampau, sudah jauh terjadi. Berarti duluan Rasulullah daripada Abdullah bin Sa'ad gitu loh. Udah kejang. Aduh, kena lagi kiamat kena lagi. Kena lagi. Orang dia duluan mana katanya? Pahami bahasa Arabnya dulu kiamat. Dalilnya mana? Kalau ayat itu boleh turun di hati orang untuk diambil sama Muhammad. Sudah jelas-jelas ya. Sudah jelas-jelas itu menggunakan unzilat fi'il madhi. Seperti itulah
yang telah diturunkan kepadaku. Berarti Itu menggunakan kata kerja yang sudah lampau. Ada dalilnya enggak Naja? Itu pertanyaan kamu sudah saya jawab ya. Dijawab. Kalau Ada itu unsilat alayya. Itu kan sudah dijawab itu kiamat. Sudah dijawab pertanyaannya itu loh. Duluan Rasulullah itu loh. Nabi Muhammad. Menghafalkan ayat itu. Duluan Berarti dia Nabi termasuk Muhammad. nabi. Kalau Muhammad bohong berarti dia Allah. Makanya dia murtad. Loh, kemana-mana ini malah. Menimbulkan sendiri ya gitulah kamu. Ayo, sekarang mau nggak ditanya ini? Mau nggak ditanya? Bisa jawab. Ada Mau nggak ditanya ini? Ayo. berarti orang lain itu. Ayo, sekarang mau nggak ditanya? Sudah dijawab ya. Kesana kemari. Sebentar dulu, Dalil di dalam Quran, wahyu itu diturunkan di hati Muhammad, bukan di hati orang lain. Nggak ada. Loh iya, pertanyaan Ustaz Wafi tadi itu kapan Jibril yang bisa datang ke perkataan orang lain itu jadi wahyu? Abdullah bin Sa'ad kapan? Kok bisa Kalau perkataan memang wahyu. orang lain jadi wahyu? Yang wahyu kiamat ini loh? gimana ini kiamat ini? Ya, kok gimana? Yang jadi Wahyu. fakta di sini Dia takut ayat ditanya Bang Arif. turun Biarlah dari dia orang celometan lain. terus itu loh. Takut Enggak, ditanya enggak dia. ada. Saya Saya aja takut. sudah paham Tidak Ustaz. ada saya Teman-teman takut. di bawah Tapi juga saya paham Ustaz. memberikan dalil bahwa Cuma saya nggak mau ditanya itu loh. Ada Karena dari konsep tadi wahyu itu turun dari hati orang memang lain, dia menjelaskan lalu diambil sama tentang Muhammad. Dalil Takut itu ditanya kok itu. usah kejang-kejang dulu lah. Harus kejang-kejang. Menutup-nutupi kementerian. Takut ditanya dia ternyata ya. Saya kira berani dia ditanya. Takut ditanya. Justru saya buka itu bahkan untuk Saya kira ditanya. berani sampean ditanya. Oh nggak ada bro, saya takut. Tapi kan nggak bisa jawab kenyataannya. Ayo coba saya tanya sekarang. Ayo coba saya tanya. Kemarin fokus. Di dalam Coba saya tanya Al-Baqarah sekarang ayat gimana? 97. Ini kamu dengar karena Gimana? Saya tanya ya. Al-Baqarah lagi Muhammad ini. ketabok. Itu Kamu mau tentang kamu melek. Aduh, host turunkan aja host, gak mau ditanya dia host. kan? Nah, udah mentok Aduh, aja. parah ini. Udah mentok nggak bisa jawab. Wahyu diturunkan di hati orang malah jadi ayat. Mau nggak ditanya ini? Kalau nggak mau ditanya turun aja kamu, cuma bisa nanya. Makanya surah 44 ayat 14 Kok nggak ada dalilnya itu loh? Kamu baca Indonesia aja salah-salah gitu. Perkataan orang. Berarti Muhammad nyomot perkataan orang. Yang ngomong itu siapa? Yang nyomot itu Nabi Muhammad apa Abdullah bin Sa'ad? Loh, Itu- kamu kasih aja dalilnya. Ada nggak dalil yang mengatakan wahyu itu bisa ditaruh di hati orang lain sekaligus Muhammad? Lalu Muhammad Nah, boleh nyomot perkataan dia. Yang naruh wahyu kepada Abdullah bin Sa'ad siapa? Itu siapa itu? Yang naruh wahyu kepada Abdullah bin Sa'ad siapa? Perantaranya adalah Jibril. Mana Abdullah bin Sa'ad pernah ketemu Jibril? Loh, emang Muhammad selalu ketemu Jibril? Muhammad selalu ketemu Jibril. Oh, kamu ini kelihatan fokus, bro. saya awam. Saya membaca Bro. Mana Abdullah bin Sa'ad pernah ketemu Jibril? ditaruh di dalam hati Muhammad. Aduh, kiamat. Aduh, tak kira kamu hebat, Mat. Konsep pewahyuan yang diturunkan di hati orang lain, lalu Muhammad boleh comot. Ada nggak? Yang menurunkan itu siapa? Kamu Kepada Abdullah bin jawab Sa'ad itu. Jangan kesana kemari, kamu Ya, jawab ada. yang menurunkan itu siapa? Kepada Abdullah bin Sa'ad Kamu siapa? jawab ada atau tidak. Loh, gimana orang ini? Loh, kalau Mengungkapkan kamu bisa sesuatu jawab, ya, surah itu harus ada referensi, Mat. Benar. Muhammad itu tukang comot perkataan orang. Terus hubungannya dengan Al-Baqarah 97 itu apa, Nyirati? Nah, kan bodoh kan? Al-Baqarah Loh, iya. ayat 97 dijelaskan wahyu itu ditaruh di hati Muhammad. Tapi Nah, ternyata sekarang ada nggak dalilnya? Berarti dua konsekuensi. Ada nggak Kalau dalilnya? Muhammad benar, Wahyu itu perkataan ditaruh di Muhammad hati itu benar, Muhammad maka dia Abdullah Sa'ad bin Abdullah bin Sa'ad itu. Sa'ad. Iya. Iya, Sebentar kan dulu. penerima wahyu, jadi dia nabi juga. Tapi kalau Muhammad bohong, berarti dia Waduh. adalah Allahnya Muhammad. Apa Ini orang bahasa ini? ini ya. Apa orang ini? Bingung saya. Nah, kan Padahal sudah dijawab semua loh. nggak Nggak bisa bisa jawab, jawab. Mat. Ada nggak dalilnya? Konsep pewahyuan ditaruh di hati orang lain. Yaudah, Gimana pertanyaan itu kok bisa gitu sih, Mat? Al-Baqarah Loh, kok bisa 97 gitu? itu Karena sudah kenyataannya jelas seperti di itu. hatinya Nabi Muhammad. Kenyataannya seperti itu. Nah, yang menurunkan wahyu kepada Abdullah bin Sa'ad siapa? Mau bohong apa lagi? Kenyataannya Ya. wahyu itu turun. Yang menurunkan di hati wahyu si kepada Abdullah bin Sa'ad siapa?
Lalu Muhammad mengklaim seperti itulah wahyu yang diturunkan kepadaku. Loh, berarti kan penerima wahyu ada dua nih. Ada yang pertama tahu itu siapa dulu kiamat? Yang pertama tahu itu siapa dulu di sana? Kan Nabi Rasulullah dulu yang tahu kan. Dalil yang kemudian diturunkan wahyu itu ke hati orang lain. Loh, kamu nggak bisa framing lagi sudah kiamat. Muhammad, kamu kan cuma sekedar percaya nih sama Muhammad. Oh iya, Muhammad lebih dulu. Tapi yang kenyataannya di atas kertas Muhammad itu ngambil perkataan orang. Makanya mana Nabi Muhammad ngambil perkataan orang? Di atas kertas mana? Wahyu yang mana? Yang mana? Ambil dari perkataan orang. Yang mana bacaannya? Yang mana bacaannya? Yang ngambil perkataan orang itu yang mana? Tobatlah Barate. Terlebih dahulu. Jadi menipu lah Barate. Ketahuan nipu ini. Nah, kamu yang nggak bisa jawab toh? Loh, kamu bisa jawab dari tadi dijawab semua loh. Jawab apa? Mana dalilnya? Muhammad boleh tadi kan kamu nanya ke saya duluan mana? Karena setelah saya jawab kamu bilang saya framing. Gimana sih? Muhammad, mana dalilnya? Itulah kebohongan. Dalil mana yang kamu minta, Nyirati? Nah kan telinganya pura-pura tuli dari tadi diulang-ulang kalian kesana. Saya sudah bacakan tadi Al-Baqarah 97 kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Tukang comot. Loh, gitu kok tukang comot? Kalau nggak ada itu cuma klaim doang. Oh iya, kamu kan cuma bisa fitnah gitu loh. Referensi tidak punya. Saya kan bisa kalau ngomong kayak begitu, bro. Nenek kamu masih ada tak? Cuma asas kepercayaan. Coba saya ngobrol sama nenek kamu sekarang. Coba. Saya ngobrol sama nenek kamu. Coba. Nenek kamu masih ada tak? Malah dikubur Muhammad itu nggak bangkit. Ya Allah, kiamat. Kemana itu manusia. Ya nggak bisa jawab, nangis ya di pojokan. Ya sudah, mau dikatakan saya nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Sekarang boleh nggak saya bertanya? Wahyu itu turun di hati tetangga, lalu Muhammad asal klaim seperti itulah wahyu yang diturunkan kepadaku. Sekarang boleh nggak saya tanya? Ya, kamu akui dulu, nggak ada jawabannya. Iya terserah wes, nggak apa-apa wes, mau dikatakan nggak ada jawabannya. Semua iya sudah, tidak apa-apa. Jawabannya konsep pewahyuan yang seperti itu. Iya sudah, tidak apa-apa. Oke, nggak ada. Ya silakan sudah mengakui bahwasanya Muhammad itu tukang comot. Iya, tidak apa-apa sudah, tidak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Muhammad tukang comot ya. Oke. Ya. Silakan. Terserah kamu. Sudah kebongkar semuanya kalau sekarang. Terserah kamu, Mat. Yang penting kamu bahagia, Mat. Iya, kenyataannya begitu. Itu kan mimpi buruk kalian kalau Muhammad tukang comot. Framing. Iya. Biar nggak marah dia. Oh nggak. Sekarang marah. Justru mau kamu ditanya. Ketika kamu bisa jawab. Silakan bertanya. Silakan. Oke. Udah mau dijawab. Gak mau ditanya. Udah nggak usah kejang-kejang Arif, orang kamu nggak bisa jawab kok. Sama kamu cuman aja nggak bisa jawab. Cuman ketawa-ketawa, cuman sok tenang. Padahal error otaknya udah. Ya ini Mat ya, ada pertanyaan ini kemarin waktu saya diskusi sama Duran, sama Bekatul, Sofiatul itu gak bisa jawab loh Mat. Kalau kamu bisa jawab hebat itu Mat. Mengenai Markus 16 nomor 8 itu ngambilnya dari kodek yang mana itu Mat? Markus 16 nomor 8 Mat. Kamu berani kalau ngomong kritik teks? Tidak apa-apa, kan sekarang bagian saya nanya, Mat. Kan terserah saya nanya apa, Mat. Oke, yang mana? Yang kamu tanya paragraf 2? Iya, coba ambilnya dari kodeks yang mana, Mat? Itu ada di dalam kodeks Bobiensius. Bobiensis. Mat. Bobiensis itu kan bahasa Latin, Mat. Sedangkan awal muncul perjanjian baru itu menggunakan Yunani. Kamu berarti nggak bisa, ngapain kamu bikin aturan sendiri? Mat. Keyakinan umat Kristen semua Mat bahwa perjanjian baru itu pada mulanya itu keluar dari dengan bahasa Yunani, bahasa Aramaik. Mana Bobionis pakai bahasa Aramaik? Coba tunjukin ke saya Mat. Coba Mat, tunjukin ke saya Mat. Mana Aramaik Mat? Saat itu bahasa umumnya. Mat coba tunjukin ke saya Mat. Ya tunjukin. Coba dalilnya Mat. Coba dalilnya. Langsung saya tunjukin nih. Ya. Diperbesar Mas.
Coba Mat. Perjanjian baru pada mulanya tertulis dengan bahasa apa, Mat? Macam-macam. Kalau kodeks itu macam-macam. Loh, saya nanya yang pertama kali, kok macam-macam sih? Bahasa Kalau ngomong autograf, Quran pun nggak ada autograf. Saya nanya Al-Quran, fokus pertanyaan saya, Mat. Markus 16 nomor 8, Mat. Kalau autograf itu udah rusak. Autograf adanya manuskrip. Ya, Bobby Yones itu ngambilnya dari mana? Itu kan sudah terjemahan, Mat. Kan apa bedanya sama LAI, Mat? Sudah jadi bahasa Indonesia, Mat. Dia ngambilnya dari mana? Ngambilnya Bobby Yones itu dari mana, gitu loh? Autografnya. Iya, mana, Mat? Apa masalahnya? Ngambil dari autograf yang ya, coba tunjukin autografnya, Mat. Itu bahasa internasionalnya. Oke, coba tunjukin. Bobby Yones itu ngambil dari autograf yang mana? Udah ditunjukin jawabannya, masih mau bertaki ya. Ya coba, Bobby Yones ngambil dari yang mana? Karena itu bahasa Latin, Mat. Itu terjemahan berarti. Kemarin sih mau ke sana kemari. Kamu nih, kodeks Bobby Yones. Itu ngambil dari mana itu, Mat? Bahkan ini ada catatan kakinya nih. Gimana? Jadi ini udah diteliti, bro, di Oxford. Iya. Main. Kalau standarnya Alkitab. Pertanyaan saya itu, Bobby Yones ngambil dari mana? Markus 16 nomor 8 gitu loh. Kan itu terjemahan, Mat. Latin kan terjemahan itu. Loh, Latin itu juga bahasa saat itu yang digunakan. Loh, yang pertama kali muncul dalam fakta sejarah, semua Kristen itu sepakat, Mat. Semuanya menggunakan bahasa Yunani. Bobby Yones itu tahun berapa? Coba, tahun berapa keluarnya Bobby Yones itu, Mat? Coba, tahun berapa? Bobby Yones itu abad ke-6. Nah, abad ke-6 berarti sama dengan munculnya sama dengan munculnya yang di framing umat Kristen Islam, ya. Nah, sekarang Bobby Yones ini ngambil dari autograf yang mana? Awal. Ya, sekarang Bobby Yones ngambil dari autograf yang mana, Mat? Loh, kalau autografnya kan udah rusak. Loh, kok bisa rusak? Septuaginta itu ada. Kemudian Septuaginta itu manuskrip. Nah iya, sekarang saya tanya. Jadi ternyata ada manuskrip, ada kodeks atau ada manuskrip yang masih utuh. Aja saya kasih tahu. Jangan kemana-mana dulu. Pertanyaan saya simpel, Mat. Bentar supaya kalian tahu. Fokus saja dulu. Kamu lagi ngomong sama siapa? Ini saya kasih tahu. Saya belajar. Ini saya kasih tahu. Saya belajar tentang manuskrip source-nya. Iya, ada apa-apa, Mat. Pertanyaan saya jawab dulu, Mat. Bobby Yones itu ngambil dari mana, Mat? Ya, jangan ambil dari mana? Kemarin. Mas Arif RH, entar dulu. Tulisan Bobby Yones itu kan berbentuk terjemahan, Mat. Tetapi ya, kan baru muncul itu. Ditulis kembali oleh para murid-muridnya. Namanya, oke lah, kalau memang rusak, sekarang nama kodeksnya apa? Ngambil dari apa Bobby Yones? Karena Bobby Yones baru ada di abad ke-6 kan, kata kamu kan? Kamu bisa membedakan manuskrip sama autograf nggak? Ya bisa lah, Mat. Saya kan pertanyaan saya simpel, Mat, gitu loh. Kamu ditanyakan kok malah kemana-mana. Dari kodeks mana? Pertanyaan saya itu, ya Bobby Yones, ya sebagai bahasa Latin itu merujuk ke mana? Salah bacanya. Mat, kodeks Bobby Yones itu, Mat, kan pakai bahasa Latin, Mat. Salah bacanya. Nah, itu ngambil dari mana, Mat? Salah bacanya, Najwa. Loh, kok menghindar kamu, Mat? Bobby Yones. Iya, Bobby Yones. Itu ngambilnya dari mana itu? Rujukannya di mana itu, Mat? Dia ngambilnya dari autograf, tetapi autograf udah rusak, sama seperti Al-Quran udah rusak. Padahal nama autografnya apa? Apa itu? Dibakar-bakar kalau Al-Quran itu. Sedangkan Alkitab itu jujur memang sudah rusak. Diizinkan Tuhan itu rusak. Jangan lari ke Al-Quran, Mat. Fokus sama Bible kamu bisa nggak sih fokus sama Bible? Nggak ada, Pak, manuskripnya. Mat, minimal kalau kamu mengatakan ada autograf ya. Kalau minimal, Mat, kalau kamu mengatakan ada autograf itu ada sejarahnya, ada bahwa itu versi Hafs. Loh, kok malah lari ke Islam lagi ini? Gini loh, saya kasih tahu aja. Ini kan giliran saya bertanya, Mat. Mat, ini kan giliran saya bertanya. Saya paham pertanyaanmu, makanya langsung saya jawab. Itu toh pertanyaanmu tadi. Nah, terus Bobby Yones itu ngambilnya dari mana, Mat? Ya, sekarang saya jawab.
Jadi gini ya, perbedaan gini, Alkitab itu memang udah ditulis itu udah di abad pertama. Yang paling akhir ditulis oleh Rasul Yohanes itu adalah kitab Wahyu, itu tahun 96 Masehi. Dan itu ditulisnya saat itu, kertasnya itu sangat rapuh ya, udah rusak Pak, abad pertama. Nah, sehingga yang menulis kembali itu siapa? Murid-muridnya. Nah, kalau Anda sekarang menanyakan, loh, Bobiensis ini mana, kan pertanyaan Anda di kodeks mana? Saya udah nunjukkan di kodeks Bobiensis. Lalu ngapain Anda mau tanya lagi pertanyaan kedua? Loh, pertanyaan keduanya gini, langsung saya bilang, Bobiensis itu, Mat, itu sudah terjemahan. Itu loh. Gini loh, Mat. Kalau sampean jawab dengan Bobiensis, Mat, kan pertanyaan saya gini, pertama ya, LAI ini seharusnya gini jawaban kamu, Mat. Saya bantu ini ya. LAI ini tunggu dulu. Saya luruskan dulu, Mat. Ngapain kamu ngajarin saya? Orang kamu tanyanya ke saya kok. Iya, kamu jawab aja. LAI ngambil dari kodeks yang mana? Kan begini kan? Saya belajar tentang manuskrip, makanya kalau kamu mau kritik teks, ayo. Iya. Minta. Nyata kan nggak terjawab kan? Yang sesuai dengan sekarang itu terjawab nggak tadi? Terjawab nggak tadi? Loh, saya sudah jawab. Memang coba sampai sekarang gini aja, Mat. Sampai sekarang gini aja. Untuk data ya dengan bahasa Latin. Mat, tunggu dulu, dengarkan Mat. Tunjukkan sekarang data bahwa LAI dalam Markus 16 nomor 8 itu mengambil dari Bobiensis. Karena begini, kalau sampean jawab pakai itu, sedangkan itu sudah berbentuk terjemahan, berarti terjemahan yang diterjemah lagi, kan begitu? Itu terjemahan. Seharusnya, tunggu dulu, Mat. Seharusnya kamu gini bro, jangan dulu. Ya, Mat, ini kok malah lari ke Islam terus sih? Saya dari tadi waktu kamu tanya kepada saya, Mat, ya. Waktu kamu tanya kepada saya tidak nyeletuk kepada Bible sama sekali loh. Kamu itu mau memframing bahwa lari-lari kamu, Mat. Alkitab ketika disalin itu tidak boleh diterjemahkan. Loh, Alkitab itu justru mempermudah loh supaya semua orang itu bisa belajar dengan mudah. Berarti LAI itu bukan mengambil dari Bobiensis, Mat. Berarti itu coba nerjemah ke Indonesia. Seharusnya keduanya itu di dalam kodeks Bobiensis. Mau ngomong apa kamu? Nah, itu bukan ngambil namanya, Mat. Itu cuma nerjemah salinan aja, Mat. Saya tahu kan. Nih, saya kasih tahu. Bobiensis itu kan berbahasa Latin, Mat. Kamu kalau yang berbahasa Yunani ada nggak, Mat? Kodek yang berbahasa Yunani ada nggak? Menunjukkan data itu saya, bukan kamu. Ya, ada nggak yang berbahasa Yunani? Kodek yang berbahasa Yunani mengenai paragraf kedua, Markus 16 nomor 8. Ada nggak? Loh, sekarang gini loh, ngapain kamu udah ditunjuk? Ada nggak, Mat? Pertanyaan saya, ada nggak kodek yang berbahasa Yunani yang menerangkan paragraf kedua? Nggak ada. Flor. Selamat datang di kebenaran, Mat. Nggak ada. Berarti Bobiensis itu nggak ketemu ngambil dari mana, Mat? Flor. Selamat datang di kebenaran, Mat. Jawab dulu, ayo. Alkitab itu diterjemahkan. Nggak ada kata kiamat. Berarti sudah munculnya Markus 16 nomor 8 itu sudah muncul dengan bahasa terjemahan. Ya, terjemahan berarti teman-teman ya. Tidak ditemukan autografnya, tidak ditemukan manuskrip, ngambil dari mana tidak ketemu. Berarti di dalam Bible ada ayat palsu tambahan, nggak ketemu siapa yang nulis. Gitu loh. Tukang bohong. Kalau memang itu dikatakan fitnah, buktikan, Mat. Bobiensis itu sudah terjemahan. Coba buktikan. Yang Yunani mana? Begitu dikasih jawaban. Yang Yunani mana, Mat? Yang Yunani mana? Mampu membuktikan bahwasanya ada di dalam manuskrip. Kamu langsung ke sana, kamu pertanyaanmu tadi itu kan di awal Mat, itu pakai bahasa Latin itu terjemahan. Munculnya itu jauh berabad-abad setelah Yesus meninggal. Yang saya tanyakan itu yang berbahasa Yunani ada nggak, Mat? Kamu tenang. Ada nggak yang berbahasa Yunani, Mat? Mat, jawab dulu. Yang bahasa Yunani ada nggak, Mat? Mat, yang berbahasa Yunani ada nggak? Kelima. Mat, yang berbahasa Yunani ada nggak?
Tadi kan sudah dibilang tidak ada, sudah mengakui Ustaz. Yang jadi masalah. Nah, berarti ya kalau dibilang tidak ada teman-teman, berarti ayat itu palsu, tidak ditemukan siapa penulisnya dan sanadnya tidak sambung kepada Yesus Kristus. Berarti benarlah Islam mengatakan bahwa kitab Injil sudah dirubah oleh tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab, dan ternyata sekarang terbukti bahwa Markus 16 nomor 8 tidak ditemukan autografnya, tidak ditemukan manuskripnya. Manuskrip baru muncul sudah berbentuk terjemahan. Sekian, terima kasih. Sudah dijawab pertanyaannya, tapi kamu berubah lagi. Gitu. Makanya tanya dari awal. Kiamat mengakui guys, tidak ada jawabannya. Itu adalah ajaran Islam. LGBT dia dulu LGBT. Dia dulu LGBT. Itu ajaran Islam, boleh menyodomi. Bobiensis itu terjemahan, Man. Bobiensis sendiri itu nggak ada, Ustaz. Bobiensis sendiri itu nggak ada manuskripnya itu. Mana tunjukkan manuskrip Bobiensis kebijakan Muhammad itu ada. Iya, saya berkembang ke sana nanti, Gus. Saya itu maunya berkembang. Bobiensis ini sebenarnya apa hanya potongan, apa sudah berbentuk manuskrip, itu nggak ada juga gitu. Bobiensis itu kabur. Aku dari ujung timur ke ujung barat, dari ujung selatan ke ujung utara, ya nggak pernah aku temukan ada papirus berupa atau manuskrip Bobiensis, itu nggak ada. Ke Bennett itu. Dia kata-kata kasar kayaknya tadi di report. Jangan report lah, kasihan. Oh, kalau berkata kasar itu otomatis dari TikToknya, bukan ya, dari TikTok. Ke Bennett kayaknya dia itu, ke Bennett. Iya. Saya Tafadhol.